Shalom saudara, berjumpa lagi bersama saya di Teologi Akar Rumput. Dan Teologi Akar Rumput pada kesempatan kali ini akan berbicara tentang pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, dalam firman Tuhan yang saat ini melandasi pembahasan kita kali ini adalah Efesus pasal 5 ayat 16 berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada istilah yang orang barat mengatakan bahwa waktu adalah emas. Ada orang bisnis mengatakan bahwa waktu adalah uang. Jadi setiap waktu itu harus ada yang menghasilkan uang. Tetapi pada kesempatan kali ini saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa kita harus mempergunakan waktu-waktu ini, waktu-waktu yang sedang berlangsung, waktu-waktu yang sudah berlalu, dan waktu-waktu yang akan datang. Bagaimana kita bisa mempergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, banyak orang hari-hari ini merasa aman, merasa nyaman dengan kondisi dan situasi yang saat ini terjadi di seluruh tanah Papua. Tetapi saat ini saya mau sampaikan bahwa kita di tanah Papua ini tidak selalu baik-baik saja. Ada banyak daerah di pegunungan Papua ini terjadi kekerasan, terjadi ketidakamanan, dan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan selalu dirusak. Tetapi saat ini saya mau sampaikan bahwa memang firman Tuhan makin digenapi, bahwa hari-hari tidak selalu baik, tetapi ada hari-hari ini yang jahat akan selalu ada. Dan kenapa hari ini bisa jahat? Apakah harinya yang salah atau manusia? Ternyata ketika kita merenungkan, manusia ini penuh dengan kejahatan, dan manusia ini yang membuat hari-hari ini jahat sehingga kita tidak selalu aman. Tapi ingat bahwa Tuhan selalu memberikan kedamaian. Tuhan selalu memberikan keamanan ketika kita tetap ada di dalam Kristus. Dan Kristus itu yang membuat kita aman. Dalam Kristus, dalam Yesus kita merasa nyaman karena Yesus mengatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik melindungi domba-dombanya dari kejahatan. Saudara, mungkin saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita saat ini, atau apa yang akan terjadi kehidupan kita saat nanti. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa ada janji Tuhan yang selalu menyertai kita, bahwa Tuhan itu selalu akan ada untuk orang-orang yang taat kepada Tuhan, untuk orang-orang yang selalu setia mengikuti janji-janjinya. Oleh karena itu, saudara, sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Itu kita akan merenungkan, kita akan merayakan di hari Jumat nanti. Karena itu saya memberikan kesempatan, atau saya memberikan pesan kepada kita semua. Beberapa hari ini kita mengambil waktu, mengambil kesempatan untuk merenungkan kebaikan Tuhan, untuk selalu dekat dengan Tuhan, sehingga kita benar-benar dimerdekakan dari belenggu dosa. Bapak Saudara, Yesus mati di atas kayu salib. Kadang-kadang teman-teman dari Islam mengatakan bahwa kok Tuhan bisa mati di atas kayu salib. Yang mati di salib itu bukan Tuhannya, tetapi kemanusiaan Yesus yang telah berinkarnasi. Itulah yang disalibkan di atas kayu salib. Tuhan tidak bisa mati sebab Tuhan adalah gelar dari Allah. Tuhan adalah gelar dari Yesus, dan Tuhan itu adalah artinya penguasa. Dalam bahasa Yunani adalah kurios. Kurios itu adalah penguasa. Jadi kurios itu penyebutannya bisa ditunjukkan kepada penguasa yang paling tinggi, atau bisa disebutkan juga penguasa sebagai raja, penguasa dalam satu wilayah, penguasa dalam satu daerah. Tetapi yang paling tinggi adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yesus adalah pencipta, tetapi dia telah menjadi manusia untuk selamatkan kita dan untuk mati di atas kayu salib. Karena itu, walaupun hari-hari ini jahat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan tetap setia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau kita mau mengerti pekerjaan Tuhan, belajar Alkitab, belajar dari Alkitab, dan kita akan melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan
apa yang Tuhan inginkan. Shalom, Tuhan memberkati. Akhir kata, tolong bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya kita terus ada dalam Kristus dan Injil terus diberitakan. Kita tidak bisa membuat orang percaya, tetapi yang menarik orang untuk datang kepada Tuhan adalah hanya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kuduslah mereka bisa datang untuk mengenal Kristus. Shalom, Tuhan memberkati.